Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi lagi kebingungan. Baru pertama kali saya menemukan atau menerima servisan kulkas semi digital, namun bukan inverter. Di sini masih menggunakan R berapa ini? R134. Sudah saya telusuri. Dia bukan DC tegangannya. Dia 220 volt. Cuma untuk menyalakan kompresor dia memainkan relay, memakai sebuah relay. Di sini ada 3 buah relay. Ini relay untuk kompresor, dan ini relay untuk heater. Yang ini relay saya nggak tahu ini untuk apa. Di sini ada tulisan sub 2. Sub 2 ini menuju kemana saya kurang tahu. Sudah dari tadi malam saya cari skemanya, baca skema di sini malah makin bingung. Mungkin karena kurang terbiasa saya membaca skema dengan ini. Cuma kendalanya ini rusaknya kompresor normal. Cuma sekitar 2 hari atau 3 hari dia ngeblok salju. Jadi nggak bisa dingin. Biasa seperti itu kalau bukan yang semi digital, antara lain kerusakan bimetal dengan fuse. Itu saja biasanya. Kalau nggak bimetal atau fuse-nya yang putus atau heaternya yang putus. Ini saya masih kebingungan dari tadi malam. Saya coba mencari sampai berpikir terus gimana cara nyalakan heater. Ternyata setelah saya coba pelajari, jadi begini. Ini belum tentu kita berhasil mengerjakannya, cuma hanya sekedar pingin tahu saja cara kerja sebuah modul kontrol ini. Cari sensor dengan potensio. Di sini nggak ada jualnya. Yang ada ya teman-teman tadi ada nawarkan di grup, di online. Coba ganti heater, coba ganti sensor termis maksudnya, dengan potensio. Ini sebelumnya sudah ditangani oleh pihak ini ya, merek ini Samsung. Cuma masih saja belum ada hasil. Mungkin ya nggak tahu, nggak ada hasil atau bagaimana kata yang punya. Terus di sini relay. Ini relay saya baca bagian ini dulu. Relay yang ini, jika kompresor nyala, maka dia akan menyalakan ke kompresor. Jika ini hidup, maksudnya controller ini hidup, di sini ada tegangan 12 volt untuk nyalakan relay, maka posisi saklar relay ini ada 2, saklar ke sana dan saklar ke sini. Kalau nyala 12 volt di sini relay, untuk nyalakan relay, maka dia akan menghidupkan kompresor. Jika kompresor mati, 12 volt di sini mati, maka dia akan menyalakan heater. Hanya menyalakan heater. Sedangkan ini sudah saya coba, heater juga tidak bisa menyala. Ternyata di sini masih belum ada tegangan masuk untuk menyalakan def heaternya. Di sini ada 2 saklar. Pertama saklar dari kompresor masuk tegangan, dan kedua harus ada nyala dari saklar yang ini, relay yang ini, baru bisa menyala heaternya. Jadi sekarang saya penasaran heater itu putus atau enggak. Saya ukur di dalam tidak putus. Cuma saya coba ini jumper. Saya jumper, anggap saja ini sudah menyala. Apakah heater bisa menyala nanti? Kita coba saya jumper dulu. Jika bisa menyala panas, berarti heater normal. Berarti kerusakan itu kemungkinan besar memang positif di sensornya, sensor termis maksud saya. Oke, saya coba ini jumper dulu, ingin mengetahui apakah heaternya bisa menyala. Oke, heater sudah saya jumper seperti ini supaya dia connect ke heater.
Terus kita coba nyalakan. Sebelum kita nyalakan, kita rapikan dulu, takut kena bodi, bahaya. Awalnya hidup lalu makin mati nanti susah. Kita cari aman. Ini sudah di jumper, kita nanti ukur tegangan di sini. Kita cek dulu tegangan untuk heater yang mana. Ini dia. Ini heater devnya, sudah saya jumper. Oke, sekarang sudah saya nyalakan. Suara kompresor sudah nyala. Kita coba anggap saja ini defrost. Untuk defrostnya kita cabut ini termis yang ini termis ruangan, maka otomatis dia akan mati kompresor. Setelah mati kompresor, maka dia bisa menyalakan heater yang saya tadi jumper. Masih bisa menyala. Coba yang ini. Masih bisa menyala. Awalnya masih nyala. Atau kita tunggu dulu sampai dia defrost. Tadi malam saya coba cabut ini, kabel ini, kompresor bisa mati, namun sekarang tidak bisa mati. Mungkin karena apa ya, karena saya masih bingung. Oke, biarkan dulu dicabut, mungkin nanti bentar lagi mati. Nah, sudah berhasil mati. Kita coba cek tegangan heater, atau kita langsung intip ke dalam. Oke, sini sudah ada asap heaternya menyala. Nah, ini asap, bukan asap suhu dingin, tapi ini asap heater. Jadi kemungkinan besar kerusakan ini betul kata teman-teman, termis ganti termis atau ganti satu set semuanya. Ini juga termis ini ganti, termis ini ganti, potensio juga diganti. Cuma kalau saya ukur tadi yang sedikit bermasalah adalah potensio. Terus termis ini saya ukur pakai air es, bisa menurun resistansinya, makin naik. Jika dilepas ke air es, kita pegang pakai tangan, dia bisa bisa naik lagi resistansinya. Jadi kata teman-teman itu berarti termis tidak rusak, normal. Bisa jadi memang ininya potensionya. Oke, kita coba lihat di dalam. Wah, ini lagi panas nih. Nah, ada suara percikan air kena heater, jadi kayak kompor kena api. Kompor kena api, kayak apa, kuali ya yang lagi kena api. Oke, heater sudah menyala, berarti heaternya normal, tidak rusak. Mungkin kemungkinan besar memang kerusakan pada di
apa namanya nih, potensio. Kita coba bongkar dulu potensionya. Kita bongkar potensio, kita ukur resistansinya apakah memang potensionya rusak. Kalau memang potensionya rusak, akan saya modif tanpa potensio, kita arahkan ke nomor 4 nanti. Mungkin kita pakai nomor 4, arahkan ke nomor 4 di jumper saja, jadi tidak bisa diputar-putar lagi, pakai standar. Kita coba tes hasilnya beberapa hari ke depan. Wah, ini lagi panas-panasnya, ini heaternya menyala, mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi pengecekan ini potensio. Lagi pencairan salju, ada air yang ngalir. Kita cek ini dulu. Ini potensio ini berapa kilo kita nggak tahu. Di sini nggak ada tertera berapa kilo, cuma di dataset di sini skemanya dia tertulis 100 kilo ya, 100 kilo. Jika ini 100 kilo posisi di paling rendah, angka nomor 1 100 kilo, maka kita untuk memodifikasi memerlukan resistor. Jika ke posisi nomor 4 atau nomor 3 memerlukan resistor 300 kilo, kayaknya begitu. Kita coba perhatikan dulu di sini. Di sini ada resistor 104, 202, rata-rata 202. 202 ini 2 kilo 2, berarti bukan, jadi dari 100k ini tinggal tambah 2 kilo 2k, tinggal tambah 3 kilo gitu, nggak sampai 100. Atau jika memang ini nanti ada jualnya, nanti kita belikan potensionya saja. Mungkin potensio ampli bisa kali ya. Dia cara kerjanya sama seperti potensio pada umumnya, dia 1 2 3 4 5 kaki. Beda dengan potensio ampli ternyata. Oke, kita coba cek potensionya dulu. Kita coba mainkan. Ini ya, nomor angka 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kayaknya potensio ini apa ya, bagus kayaknya, nggak rusak lah. Oke, jika ini tidak rusak, kita coba pasang kembali. Saya memakai metode jumper saja. Jika kompresor mati, maka heater akan menyala. Jika kompresor mati, maka heater menyala. Jadi cara kerjanya begitu. Setiap kompresor mati, heater menyala. Setiap kompresor mati, heater menyala. Cuma kita nggak tahu apakah dia akan dingin maksimal, bisa membuat batu es. Kita nggak tahu. Kita hanya eksperimen. Kita nggak ada pengalaman di sini. Kita akan coba. Kita kemaskan ini dulu.
Oke, sudah saya tutup pakai metode jumper dulu. Sementara itu relay saya belum coba cek apakah relaynya yang bermasalah. Kita nggak bawa power supply 12 volt. Kebetulan juga saya udah lama di sini, berjam-jam. Kita tinggal dulu, lihat kondisi selama 2 hari ke depan bagaimana hasilnya. Jika hasilnya masih saja ngeblok, kita coba cari lagi penyakitnya sampai betul-betul ketemu penyakitnya. Saya tidak mau mencoba dengan metode manual karena bagi saya itu merubah manual kayaknya ribet sekali, mungkin karena saya kurang pengalaman juga. Di skematis ini juga saya lebih bingung lagi kayak membacanya, kayak kurang paham gitu. Memang saya belum paham, tapi nggak apa-apa, kita coba saja dulu metode jumper. Penting bisa menyalakan heater. Jika kompresor mati maka dia heater menyala. Cuma prosedurnya kemungkinan besar jika pakai metode jumper, heater atau fuse cepat putus, kemungkinan begitu. Kita nggak tahu karena ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh pabrik. Jadi untuk menyalakan heater dia memakai controller dari relay, dari termis. Jadi kita coba dulu beberapa hari ke depan, kita running test dulu. Di sini ada fuse heater, jadi heater kita jumper.